Dan kami percaya pada saat kami bersatu dengan Roh-Mu, maka akan ada perkara-perkara ajaib, akan ada sukacita, damai sejahtera. Kemampuan dari yang tinggi, kuasa ilahi itu ada dalam kehidupan kami. Sekali lagi urapan nyata Tuhan, firman-Mu akan diberitakan, kami telah siap. Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Silakan duduk. Shalom saudara-saudara. Shalom. Apa kabarnya malam hari ini? Luar biasa. Tadi habis hujan ya. Tadi habis hujan jam 3 ya. 3 jam 4. Geledeknya sampai Bapak Gembala ngejagain karena udah kayak mau banjir gitu ya. Tapi saya dengan iman dalam nama, karena setiap hari Selasa hujan, dan hujannya nggak sedikit, hujannya nggak pelan. Hujannya tuh hujan yang benar-benar hujan. Tapi malam hari ini saya melihat Tuhan menjawab doa, amin. Kita nggak bisa bilang dalam nama Tuhan Yesus hujan berhenti, kasihan petani. Mami saya dulu suka ngomong, berhenti hujan, ntar petani gimana? Ada benarnya juga. Kadang kita kalau lagi dalam perjalanan antar kota, saya berdoa Tuhan jangan hujan. Rupanya doanya kurang komplit. Harusnya gini, Tuhan jangan dulu hujan, yang hujannya nanti kalau pas kita sampai gitu ya, karena rawan gitu. Dan benar, ternyata Tuhan itu adil, amin. Dan malam hari ini saya mengucapkan selamat datang buat setiap komunita. Ini adalah waktunya kita koinonia, persekutuan yang kudus di dalam Tuhan. Ada kesaksian, ada pujian, dan saya rindu komunita 2024 bangkit, amin. Ayo ngomong kanan kiri, katakan ayo bangkit. Yang kemarin sempat tertidur sekarang bangun, amin. Puji Tuhan ya. Dan mari kita akan mulai dalam kebenaran firman Tuhan. Kita baca dalam 2 Petrus 1 ayat 5 dan 7. Mohon maaf sebentar. Boleh silakan dibuka 2 Petrus 5 Sudah ketemu saudara-saudara? Sudah ketemu, kita bangkit berdiri. 2 Petrus 1 ayat 5 dan 7. 2 Petrus 1 ayat 5 sampai dengan 7. Ya, kita baca yang kenceng ya, saudara-saudara ya, komunitas semangat semua ya. Di sini ada segala jenis umur, mulai dari yang senior sampai yang junior. Dimulai dengan yang senior, ditutup dengan yang junior. Jadi kaum wanita jangan suka salah ngomong. Kaum ibu, nanti yang remaja-remaja nggak mau datang karena mereka merasa bukan ibu-ibu. Tapi kita kaum wanita, amin. Puji Tuhan, mari sama-sama kita baca dengan suara yang keras dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Katakan amin. Mau dibaca sekali lagi? Nanti baca di rumah ya, biar lebih mantap. Karena kalau firman Tuhan itu kadang-kadang saya pertama kali baca sama saya baca yang ketiga kali, saya mendapatkan makna yang berbeda ya. Seperti minggu lalu waktu saya baca kebenaran firman Tuhan sepertinya biasa aja ya saudara-saudara. Tapi pada saat saya mengulang, ada suatu hal yang Roh Kudus katakan bahwa itu bukan sekedar tinta yang kamu baca di buku udah begini, tapi itu adalah pernyataan isi hati Tuhan yang mau menyatakan bahwa Tuhan itu Tuhan Allah yang apa? Minggu lalu, kemarin masih ingat ya 2 hari yang lalu, Allah yang apa saudara-saudara? Allah yang penuh kasih, panjang sabar. Selama ini kita kalau baca firman Tuhan sekedar baca aja. Tetapi ada satu tips bagaimana kita bisa mengerti baca firman Tuhan, yaitu apa? Diulangi saudara. Jangan sekali aja bacanya. Kalau kita belum ngerti maksud dan tujuan firman itu, baca lagi. Karena kadang kalau di kitab Mazmur itu ada petunjuknya untuk kita selah. Berarti selah artinya apa? Diam dulu, di pause.
Jangan langsung ke ayat berikutnya, berarti kita disuruh ngulang, suruh berdiam, merenungkan ayat itu. Oleh sebab itu pertumbuhan iman itu akan terjadi. Dan saya masuk dalam khotbah malam hari ini dengan tema sungguh-sungguh berusaha. Ayat yang kelima tadi dikatakan, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan. Firman yang kita baca, saudara-saudara, ada merupakan sifat-sifat baik, ya. Firman yang sudah kita baca dalam 2 Petrus 1 ayat 5 dan 7 itu adalah sifat-sifat baik yang harus dimiliki orang percaya dan harus ditambahkan. Nah, justru itu dikatakan, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh. Kalau kita lihat atasnya, itu ada suatu peristiwa-peristiwa ya, saudara-saudara ya, dikatakan yang apa? Karena kuasa panggilan Allah akan saya dan saudara, ternyata makin hari itu bukan makin kendor. Kadang-kadang ada saudara-saudara permasalahan yang membuat kita tuh, benar gak sih? Apa cuma saya doang? Kadang saya tuh perlu waktu pause loh, perlu waktu diem. Nggak mikirin gereja, nggak mikirin apa, saya perlu berdiam diri. Setelah itu, setelah tenang, saya balik lagi. Itu saya. Tanya, kadang-kadang makanya saya bilang orang-orang yang healing itu ternyata orang-orang yang stres. Kenapa saya kalau healing berarti saya lagi stres. Karena kalau stres, iya dong, kita manusia tuh diciptakan Tuhan punya emosi, punya perasaan, punya kehendak. Kalau ada yang bilang nggak stres, hebat. Jangan-jangan kita periksa udah ada sayapnya. Karena memang kita di dunia ini kita dibentuk. Jadi memang sebagai orang percaya kita harus memiliki ekstra usaha, yaitu sungguh-sungguh. Kayak seperti kesaksian yang sudah ada tadi ya, mungkin kelahiran anak. Ada begitu banyak orang yang sampai belasan tahun saudara-saudara. Sampai akhirnya saya ini salah satunya. Makanya bisa ngomong, karena waktu heavenly saya tuh udah gak ngarepin lagi. Karena keguguran terus saudara-saudara. Terus udah gitu apa? Mahal, ya kan? Wah, mesti banyak hal-hal. Jadi waktu saya udah gak ngarepin loh. Saya pikir kan ada suami, ada istri, ya pasti jadi dong. Susah banget cerita nanti lain waktu ya. Nanti kepanjangan soalnya kalau sekarang. Susah banget mau punya anaknya. Oleh sebab itu saya mengerti bahwa segala sesuatunya itu bukan datang dari kita. Tuhan itu pasti kasih, hanya kadang proses iman. Waktu saya udah gak berharap, udah gak mau ke dokter, udah gak mau minum ini, minum itu, tiba-tiba pagi-pagi bulan Mei tahun 2011 saya dengar suara Tuhan waktu saya saat teduh. Jadi yang hebat benar bisa dengar suara Tuhan. Justru saya meragukan saudara-saudara yang gak pernah dengar suara Tuhan. Kalau bilang itu pendeta, kamu udah mendengar suara Tuhan ya. Tuhan gimana sih ya? Justru malam hari ini saya bilang, kalau saudara gak pernah dengar suara Tuhan, saya meragukan. Apakah saudara pernah berdoa? Apakah saudara pernah bersekutu dengan Tuhan? Karena Tuhan itu senang sekali berbicara, senang menyatakan isi hatinya. Oleh sebab itu waktu saya udah gak ngarepin lagi punya anak, waktu saya berdoa udah capek lah, pegel gitu ya, ternyata ke dokter, sana sini belum lagi stresnya gitu. Tapi ternyata Roh Kudus ngomong, kamu mau punya anak? Nah, saya jawab sama Tuhan, ngomong angkat. Karena apa? Saya udah gak sungguh-sungguh lagi ngarepinnya gitu. Ternyata Tuhan bilang, kamu pasti punya anak. Saya ya amin Tuhan, tapi hati saya. Tapi Tuhan menggenapi, bahkan dikasih job saya bonus. Oleh sebab itu proses tante. Tapi bagaimana kita bersekutu dengan Tuhan itu ada yang Tuhan mau lihat loh. Hubungan kita sama Tuhan tuh sejauh mana? Apa sejauh berkat-berkatnya aja? Apa hanya sebatas kita mau, kita minta, kita dapat, udah selesai. Tapi ada sesuatu, biasanya orang-orang yang pernah ngalamin Tuhan itu punya pengalaman yang pribadi yang dalam sama Tuhan. Dan seperti yang tadi sudah dikatakan juga, sungguh-sungguh mungkin Tante Pia diminta untuk sungguh-sungguh, lebih sungguh-sungguh lagi. Hatinya panjang, sabarnya tuh lebih ditambahkan lagi. Dan malam hari ini saudara-saudara, setelah kita memiliki, bukan sampai di situ saja, tapi ayat 5 dan 7 itu kumulatif ya, naik terus. Kalau saudara-saudara di rumah baca saudara-saudara, karena itu kamu harus menambahkan kepada imanmu. Udah punya iman ya, disuruh melakukan kebajikan. Iman aja gak cukup saudara-saudara. Engkau punya iman yang mengalahkan bumi, bisa memindahkan bumi, gunung-gunung, tapi kalau engkau gak punya kebajikan, itu gak akan sempurna. Yang berikutnya apalagi saudara-saudara, kalau udah punya kebajikan, kebaikan, kita harus punya pengetahuan. Ternyata jadi orang Kristen tuh bukannya tulus seperti merpati terus
bodoh seperti keledai, saudara-saudara. Jadi orang Kristen itu ternyata ada progresifnya. Bukan Kristen progresif ya, yang saya katakan progres, berprogres, ya, berjalan maju. Nah, dikatakan setelah itu udah punya iman, punya kebajikan, ya, iman, kasih dan iman, pengharapan dan kasih. Kebajikan ini adalah mewakili kasih, saudara-saudara. Dan kepada kebajikan pengetahuan, ternyata nggak sampai kita baik, tapi kita harus mengisi dengan pengetahuan. Pengetahuan itu apa? Waktu kita sama-sama dengan firman Tuhan. Amin. Waktu kita dengan pengajaran. Dan pengetahuan itu penting, saudara-saudara, supaya apa? Kita ngerti apa yang kita lihat tentang Tuhan. Kita harus punya pengetahuan sesuai dengan firman. Bukan berarti saya suruh sekolah teologi semua. Karena kalau kita sudah tahu yang benar, kita tahu yang palsu yang mana. Katakan amin. Nggak perlu lagi, sini ada orang merasa hebat benar ya, cerita tentang Tuhan, kata Tuhan begini, padahal dia salah banget gitu. Saya nggak ngerti pengetahuannya bagaimana. Kalau menurut saya hanya satu, firman Tuhan berkata, dan hanya satu Tuhan yang rela turun ke dunia, mati di atas kayu salib. Untuk apa? Menebus dosa. Cari di mana-mana, saudara-saudara. Nggak ada karya penebusan yang lebih dari apa yang Tuhan Yesus lakukan. Dan juga saudara-saudara, setelah kita punya pengetahuan, kita punya penguasaan diri, kaum wanita. Sebagai orang Kristen yang mau bersungguh-sungguh, saudara-saudara harus punya penguasaan diri. Kalau saudara udah punya iman, terus punya kebajikan, punya pengetahuan, jangan sombong. Intinya seperti itu. Jangan merasa kita hebat, kita lebih suci dari orang lain, sampai kita nggak pernah, pokoknya dia nggak bener lah. Ternyata hal itu tuh kita perlu penguasaan diri. Dan bagaimana penguasaan diri itu ternyata membawa kita pada ketekunan. Dan setelah ketekunan itu pengetahuan, penguasaan ketekunan dan ketekunan kesalehan. Dan yang terakhir pada kesalehan, kasih akan saudara-saudara. Saudara-saudara, saat kita dapat memanage hal itu dari ayat 5 sampai ayat 7, maka saya percaya kita adalah orang-orang wanita yang punya karakter yang kuat, saudara-saudara. Amin. Jadi kalau sama Tuhan itu jangan cuma kasih aja. Saya lagi mendalami tentang kasih. Karena banyak orang yang salah kaprah dengan kasih Tuhan. Tuhan itu maha kasih tapi hidupnya dosa terus, saudara-saudara. Tuhan itu maha kasih tetapi hidupnya gak berkenan terus. Dia lupa bahwa Tuhan itu seperti koin, punya dua sisi yang berbeda. Ya, benda itu paling punya dua sisi ya, saudara-saudara. Ada benda punya satu sisi aja, nggak mungkin. Yang paling terkecil itu benda itu punya dua sisi, punya sisi yang satu, yang baik dan yang buruk. Pasti kita harus melihat Tuhan itu nggak ada yang buruk, tapi kita mau melihat Tuhan itu seperti apa. Oleh sebab itu orang yang sudah mengenal Tuhan itu pasti sungguh-sungguh, saudara-saudara. Dan maksud kuat itu adalah apa, saudara-saudara? Mempunyai karakter yang kuat itu apa? Maksudnya adalah kita menjadi pemenang. Orang yang kuat itu orang yang menang, saudara-saudara. Kadang-kadang kalau di dunia itu mungkin kalau engkau dibilang menang adalah orang yang apa? Yang kelihatannya ya, ternyata ada pepatah itu silent is gold. Ya, silent is gold. Teman saya nambahin talk is diamond. Jadi diam itu emas, bicara itu berlian. Waduh, nanti ada apa lagi? Ada titanium, ada apa? Tapi enggak. Kita pada saat kita mengalah untuk menang, ada saat-saatnya kita berdiam diri, saudara-saudara. Amin. Kaum wanita, biasa wanita ini penuh dengan emosi. Logikanya nanti, jadi marah dulu baru mikir. Kalau laki-laki kan mikir dulu baru marah gitu ya. Kayak contohnya nih, anak sakit ya. Tante tadi anak cucunya lagi sakit, kita doakan sembuh ya. Kalau anak sakit, saya nih anak sakit, anak saya waktu bayi. Kalau sekarang udah gede-gede, kalau sakit udah pengalaman. Kalau sakit pulang suka. Kalau dulu tuh, aduh ini sakit ini gini. Evan itu agak sensitif kulitnya ya. Jadi kalau udah lecet kadang suka berdarah, saudara. Kalau bayi berdarah saya kesian ya. Saya udah kayak gini, udah panik, udah nangis gitu ya. Suami saya tenang. Enggak apa-apa, tenang aja. Udah bawa aja ke rumah sakit, dia kasihan gini. Bawalah ke rumah sakit. Oh dia masih cool, saudara-saudara. Bapak gembala, udah nggak apa-apa, tenang aja, udah nggak apa-apa. Saya nangis. Setelah di rumah sakit, pas pulang dari
nangis, saudara-saudara. Dia nangis karena lihat bilnya. Lihat kwitansinya. Jadi kebalik. Waktu di rumah saya nangis-nangis. Aduh, bawa aja deh gitu ya. Dia tenang. Oh, apa udah bawa aja ya, kita bawa ke dokter. Ayo, oke. Setelah pulang dari rumah sakit dia nangis pas lihat kwitansinya. Ya, saudara-saudara. Jadi memang itulah perasaan seorang wanita. Tetapi lewat 2 Petrus 1 ayat 5-7. Kalau saudara-saudara saya juga belajar. Aduh, ini susah banget loh. Kesabaran itu susah banget. Karena mau sabar aja ya saudara-saudara. Apa ada yang penyabar? Wah, kalau orang sabar hebat banget. Saya tuh tipenya yang pengennya cepet gitu. Tapi kadang-kadang mesti pelan-pelan juga gitu ya. Kalau sudah bisa melakukan 2 Petrus 1 ayat 5-7, Tuhan Yesus juga akan jempol. Tapi kita proses ya. Oleh sebab itu sesuai tema kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh. Ayo ngomong kanan kirinya, sungguh-sungguh. Jangan heran ya, saudara-saudara, saya kalau firman Tuhan, pasti saya suruh ngomong, ayo katakan amin. Karena waktu-waktu mereka kasih respon, mereka ingat firmannya, saudara-saudara. Kalau nggak diajak ngomong begitu, ntar tiba-tiba keluar dari gereja, tadi firmannya apa? Hah? Apa ya? Jadi kalau saya suruh ngomong, ayo saudara-saudara katakan yang ngerti, katakan amin. Biar kita nggak malah ngomong saudara-saudara. Dan berikutnya adalah, sadar atau tidak saat ini kita dalam faith competition. Saya ngomongnya pakai bahasa Inggris karena memang tulisan saya pakai bahasa Inggris. Kita ini sadar apa enggak? Kita ada dalam perlombaan iman. Saudara-saudara sadar nggak? Saat ini kita tuh lagi ada dalam perlombaan iman. Iman itu ada dalam, contoh iman itu seperti Kain dan Habel. Saya bawa contoh tokoh ini. Perlombaan iman Kain dan Habel, saya sudah pernah khotbah tentang Kain dan Habel ya. Kain dan Habel tuh maksudnya baik. Kain mengajak Habel untuk mempersembahkan, itu maksudnya baik. Amin. Tetapi untuk kita menang dalam perlombaan iman, mungkin 20 orang, 10 orang sekarang yang kumpul, mungkin berapa orang yang di sini. Tetapi pada waktu proses menjalani iman, ada yang di depan, ada yang di belakang. Benar ya saudara-saudara ya? Tergantung effort, tergantung usaha kita masing-masing. Tetapi sungguh-sungguh berusaha harusnya dimiliki contoh Kain. Kain itu benar-benar jadi orang yang mempelopori adiknya untuk ayo kita persembahkan korban buat Tuhan. Sungguh loh, dia benar-benar mau mempersembahkan korban. Tapi waktu dia mempersembahkan korban, dia tuh nggak ngerti, nggak punya pengetahuan apa sih yang disukain sama Tuhan. Benar saudara? Mau kita buka lagi? Nggak usah ya. Nanti saudara-saudara baca tentang Kain dan Habel. Kejadian 4 ayat 4. Kita buka aja deh, biar afdol ya. Kita nggak panjang-panjang saudara. Kejadian 4 ayat 4. Kejadian 3 dulu. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya yang di lemak-lemaknya, maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya. Ayat 5 saya teruskan. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkan. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Saudara-saudara, Kain mempersembahkan juga ya korban. Bahkan kalau saudara-saudara lihat dari atas, Kain itu yang ngajak Habel untuk mempersembahkan korban sama Tuhan. Zaman dulu kalau datang ke rumah Tuhan harus mempersembahkan korban. Rumah Tuhannya tuh di gunung, cari tempat yang tinggi, mereka ke gunung, bikin mezbah dari batu-batuan, kemudian mereka persembahkan. Tapi sayangnya Kain ini gak sungguh-sungguh berusaha. Harusnya Kain ngerti apa sih yang disukai Tuhan. Kamu wanita yang terkasih, kalau engkau mau mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, kita harus pastikan yang kita beri itu sesuai apa yang Tuhan mau. Amin. Tuhan tuh kira-kira butuh uang kita nggak sih saudara-saudara? Ayo dong jawab. Tidak. Tuhan itu kira-kira butuh kita pakai baju yang wah gimana gitu kalau menghadap Tuhan. Kira-kira butuh nggak? Sekeliling kita butuh ya, jangan sampai nggak lupa pakai baju gitu ya kan. Yang butuh orang lain. Tuhan itu sebenarnya butuh suara kita yang gitu-gitu nggak? Yang harus 5 oktav kayak Maria Carey gitu, baru bisa pelayan. Tuhan tuh nggak butuh loh. Yang Tuhan butuh apa?
kita mempersembahkan pada Tuhan? Hati. Nah Kain ini dia nggak ngerti apa yang Tuhan mau. Dia bilang, dia katakan ayat 3 mempersembahkan sebagian daripada hasil tanah, sebagian dari hasil tanah. Tapi yang Tuhan suka adalah apa? Lemak-lemak dari domba yang tidak bercacat. Kira-kira nih, ini kan ada sudah banyak yang punya suami ya, hanya mungkin heavenly lah ya kan sama Kesia. Kira-kira yang sudah punya suami itu sukanya kopi pahit. Terus tiba-tiba kita bawain beras kencur. Bayangannya kayak gitu. Kira-kira gimana saudara-saudara? Dia sukanya kopi pahit, kita bawain beras kencur. Gimana Tante Mariam? Kira-kira diminum nggak dimarahin aja udah untung. Iya kan? Kamu pikir saya mau? Ya kan? Seperti itulah gambarannya Kain mempersembahkan sesuatu ke Tuhan. Nggak sungguh-sungguh, dia nggak cari tahu dulu Tuhan. Sukanya apa ya? Suami saya sukanya apa ya? Oh, teh pahit ya udah ganti kopi pahit ganti teh tawar lah. Tapi tanya lo, kok kamu bawain saya teh tawar? Ya habis kamu kan udah sering minum teh pahit. Nah sekarang coba teh tawar, masih penting ya. Ayo udah dicoba. Kalau ini benar-benar dibawain beras kencur, saudara. Hal yang dia nggak suka, mungkin saya suka ya kan, Yuni ya gitu ya. Tapi itu nggak suka. Itu yang terjadi pada saat kita nggak sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita sudah mempersembahkan sesuatu, tapi kita nggak sungguh-sungguh. Kita nggak tahu apa yang Tuhan mau. Kita datang karena terpaksa. Kita datang karena mungkin jadwal. Mohon maaf. Pintu tetap akan terbuka pada saat apa? 5 gadis yang bijaksana. Pintu itu akan tetap terbuka dan langsung tertutup saat apa? Pengantin pria sudah datang. Oleh sebab itu kita mesti cerdas, saudara, cerdik. Kemenangan yang kita dapatkan di setiap pertandingan akan menghasilkan hadiah. Kalau kita ngerti, kita sungguh-sungguh, kita tahu bahwa apa yang Tuhan senangi, maka akan ada hadiah buat saya dan saudara. Akan ada sesuatu yang Tuhan berikan buat kita. Mungkin apa yang Tuhan berikan buat saya beda dengan apa yang Tuhan mau berikan buat saudara. Tetapi intinya kita mendapatkan apa yang kita butuhkan pada saat kita menyenangkan hati Tuhan. Katakan amin. Berapa banyak orang yang pergi ibadah, pulang sama. Stresnya tetap stres, masalahnya tetap ada. Tapi ada orang-orang yang datang ibadah, mereka menemukan makna ibadah. Saya cerita kesaksian. Ada orang yang datang, terus saya tanya gimana kabarnya? Ya beginilah, masih begini, ya kan? Oke. Terus tiba-tiba ada juga yang ngomong kesaksian tanpa sengaja, saudara-saudara. Rupanya orang ini sebenarnya nggak bisa beribadah karena dia sedang mengalami sakit belakangnya. Kalau kira-kira kalau lagi sakit enakan di rumah ya, saudara-saudara ya, online aja online. Tetapi dia, ini baru minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu. Tapi dia sungguh-sungguh berusaha untuk datang ibadah. Dia yang bersungguh-sungguh. Tiba-tiba dia ngomong, waktu Ellen nyanyi, dia bangkit berdiri kan. Dia bingung, kok sakitnya hilang. Di depan dia kesaksian sama saya, sama Bapak Gembala. Tuhan kira-kira yang sembuhin siapa, saudara-saudara? Waktu situasi, kalau misalnya dia memutuskan untuk di rumah aja, lay down, tidur-tiduran, kira-kira mujizat itu terjadi nggak, saudara-saudara? Kadang kita harus memaksakan diri kita untuk ikut kehendak Tuhan. Yang percaya, yang mengerti, katakan amin. Kita nggak akan bisa lihat mujizat kalau kita terlalu daging kita spoil, kita manjain daging kita. Tapi pada saat kita berusaha sungguh-sungguh, maka kita mendapatkan buah dari kesungguhan kita. Dan iman yang bertumbuh, mari sama-sama kita balik lagi ke 2 Petrus ya, saudara-saudara ya. 2 Petrus 1 ayat 8. Ya, kita terus ya, saudara-saudara ya. Saya bacakan. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuat menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Ayat 9 saya teruskan. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik
karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Ayat 10 saya bacakan. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Katakan amin, saudara-saudara. Bahwa pada saat kita melakukan dengan sungguh-sungguh, kemarin minggu yang lalu saya tidak sampai di poin ini karena waktunya, saudara-saudara. Pada saat kita saudara-saudara, pada saat kita mengenal Tuhan sungguh-sungguh, maka ada janji untuk dikaruniakan hak penuh memasuki kerajaan yang kekal, yaitu kerajaan Tuhan Yesus dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Mengenal Tuhan itu nggak boleh setengah-setengah, saudara-saudara. Nggak boleh sesuai dengan kriteria kita aja kenal Tuhan. Kalau saya kenal Tuhan begitu, waduh, repot, saudara-saudara. Cuma kenal Tuhan maunya pada saat enak aja. Pada saat sulit, saya nggak mau. Sama seperti Tuhan Yesus. Waktu diperhadapkan dengan pilihan dong ya, Tuhan Yesus tuh dikasih pilihan, mau pilih jalan salib apa mau mundur. Bisa nggak kira-kira kalau Tuhan Yesus ngomong, Bapak nggak jadi deh, teling balik lagi ke surga. Kira-kira Tuhan Yesus bisa nggak? Ada seorang penulis buku namanya Rick Joyner. Dia menuliskan buku, dia itu seorang hamba Tuhan yang dikaruniakan oleh Tuhan roh hikmah. Jadi dia itu diberikan karunia untuk kepekaan secara roh. Dan dia beberapa kali diperlihatkan, nanti mungkin sudah bisa baca. Rick Joyner itu adalah peperangan terakhir bukunya. Nanti saya ingatkan lagi nama buku itu, saya udah baca itu 20 tahun yang lalu. Jadi waktu dia diberikan rohnya di bawah Tuhan, dikasih hikmah, dia diperhadapkan pada waktu Tuhan Yesus itu, jadi seperti ada jalan, 3 jalan diperhadapkan. Dia lihat orang-orang, disuruh pilih mau jalan yang mana. Ini jalan apa, terus ada satu jalan yang namanya jalan salib, jalan penderitaan Yesus. Ternyata orang-orang maunya lewat jalan yang ini, jalan yang ini. Yang jalan penderitaan Yesus itu nggak ada orang yang mau penderitaan Yesus. Dia udah masuk gitu, nggak ada, saudara. Terus tiba-tiba dia bilang belum, nggak ada. Dan akhirnya dia memilih jalan itu. Waktu dia memilih jalan itu dikasih tahu, ternyata jalan ini adalah jalan keselamatan. Jadi orang-orang yang pilih jalan yang lain itu, mereka berakhir pada neraka, saudara. Kenapa? Karena banyak orang nggak sungguh-sungguh nggak mau ambil resiko. Ngerti, saudara-saudara? Kalah sebelum berperang, nggak mau. Tuhan itu lihat proses hidup kita sebenarnya. Kalau saya apa-apa, udah nggak mau lah Tuhan, enggak enak, saudara-saudara. Tapi kita belum menjalaninya. Tuhan berkata dalam firman, karunia bukan hanya untuk menikmati yang baik-baik, tapi untuk menderita bersama dengan Kristus. Itulah yang kadang-kadang kita hadapi, saudara-saudara. Amin. Oleh sebab itu pada saat kita menghadapi kesulitan, kita harus sungguh-sungguh. Dan ayat 8, ayat 8 dihasilkan berlimpah-limpah. Buah-buah yang dihasilkan dari ayat 5 dan 7 itu sesuatu yang ilahi akan terjadi dalam hidup saya dan saudara. Sesuatu yang ilahi itu, saudara-saudara, kalau kita berdasarkan apa-apa yang jasmania, saudara-saudara sakit, saudara-saudara harus pergi ke dokter. Begitu banyak hal, dan itu tidak salah, saya anjurkan untuk sakit ke dokter, amin. Tetapi ada beberapa penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh dokter. Dan saya melihat banyak kesaksian, kuasa ilahi itu menyembuhkan. Saya akan tutup, saudara-saudara. Pada saat kita bersungguh-sungguh, saya punya kesaksian. Saya punya seorang teman, inisialnya M, ya. Teman saya ini dari seberang, pacaran sama seorang Sulawesi. Akhirnya dia terpanggil untuk ikut, dan tidak mudah prosesnya. Dia itu pernah dimandiin. Jadi waktu kita berdoa, saudara-saudara, kita ini berdoa ya. Itu salah satu teman dari kami itu bisa merasakan kehadiran waktu dia itu ternyata sebelum datang ke doa itu dia mau dimandiin, mandi kembang. Nah, kita bisa merasakan hal itu, peperangan dengan kuasa jahat ya. Terus akhirnya orang tuanya sakit selama 5 bulan. Dia itu orang punya, saudara-saudara, orang berada.
Selama 5 bulan saya jenguk bapaknya, antara mati dan tidak mati saudara-saudara. Jadi di ICU itu cuma mau dicabut nggak, kata dokter, udah nggak ada, tapi nggak bisa lepas, nggak bisa mati. Jadi selama 5 bulan itu uangnya sudah habis semua, rumah demi rumah sudah habis. Saudara-saudara, akhirnya waktu itu hari Minggu selesai ibadah kami datang ke sana karena tolong dong doakan kalau saya sakit. Saya sama sepupu saya kita berdoa ke sana. Waktu berdoa karena itu ICU tidak boleh masuk banyak orang. Jadi saya sama saudara saya melihat kasihan saudara-saudara antara ada dan tiada. Udah nggak jelas bentuknya. Ternyata orang kalau udah koma lama bisa yang satu kemana ya. Loh kok bisa begitu gitu. Ternyata sebelumnya itu dia percayakan hal-hal yang magic, yang tidak baik. Oleh sebab itu saya tuh nggak ngerti apa-apa sama saudara saya. Kita hanya punya hati untuk berdoa. Teman saya itu dengan wajah yang capek, mereka lepas keluarga sudah menjaga kecapean 5 bulan, nggak mati-mati. Malam hari itu saya memberanikan diri, mari kita berdoa gitu ya. Ya dengan iman yang ada pada kami, sesuai dengan permintaan anaknya. Kami berdoa, tiba-tiba Roh Kudus bilang, oleskan minyak. Saya tuh suka bawa minyak urapan, oleskan minyak. Dikasih tahu, ditunjukin, saya juga, oh gitu ya Tuhan. Pegang kakinya, di sini, spesifik gitu, di leher. Pegang, doakan. Saya dalam hati saya, ya udahlah, ayo, itu tuh udah kejadiannya udah lama sekali. Saya masih muda, saudara-saudara. Sekarang juga masih muda sih, masih kecil waktu itu saya masih mungkin di bawah 20 tahunan. Kemudian saya doa, dalam nama Tuhan Yesus tolong. Udah selesai, tiba-tiba itu hari Minggu, hari Seninnya baru saya ditelepon. Datang dong ke rumah. Oh ya kenapa? Papa saya sudah nggak ada. Saudara-saudara, berapa banyak uang yang dikeluarkan? Saya nggak bicara fokusnya uangnya, tetapi sampai ini udah rumah yang terakhir yang udah mau dijual. Saking biaya mahal. Udah rumah yang terakhir, rumah demi rumah, cuma nyetor ke rumah sakit. Saudara. Tapi malam itu, saya nggak dengar ceritanya karena kita melayat ya kan. Kafanin, saya ikut datang karena teman saya gitu kan, saya duduk di situ. Teman saya itu baru cerita hari Rabu, jadi hari Senin itu kan dikubur. Teman saya itu baru cerita hari Rabu, dia bilang, gini loh, saya mau berterima kasih ya buat pelayanan kalian. Oh iya, nggak apa-apa ya, namanya kita teman ya, nggak apa-apa. Jadi rupanya saudara-saudara, setelah kami pulang, waktu selesai berdoa, saya taruh minyak urapan itu di lehernya. Waktu kami pulang, muntah darah. Rupanya kuasa kegelapan itu yang akan kasih dia untuk pergi. Darah keluar, muntah, setelah muntah darah langsung tit. Jadi kadang-kadang ada hamba-hamba Tuhan yang dipanggil memang benar-benar jadi berdoa untuk mencabut nyawa, saudara. Karena apa? Kesulitan. Iblis itu nggak pernah mau melepaskan dengan begitu aja. Ada juga orang Kristen yang nggak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Akhirnya apa, saudara-saudara? Malapetaka demi malapetaka, sampai akhirnya harus babak belur sama Tuhan, baru oh ya Tuhan saya serahkan. Salah satu contohnya itu saya. Oleh sebab itu saudara-saudara, marilah kita sungguh-sungguh sama Tuhan, amin. Hadapi segala permasalahan, hadapi segala hal-hal, tapi jangan lupa lakukan 2 Petrus 1 ayat 5 sampai dengan 7. Enggak cukup sampai di sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihan kita nggak salah. Banyak orang loh sekarang yang menolak Yesus karena kecewa. Banyak orang yang menolak Yesus karena egonya terlalu tinggi. Amin, saudara-saudara. Oleh sebab itu mari, pada waktu kita benar-benar mau mengikut Tuhan, jadi orang Kristen itu model, mohon maaf ya. Ini saya dapat resep mujarab dari hamba Tuhan waktu saya di Salatiga. Dia bilang gini, kalian calon-calon hamba Tuhan, ini saya bagi resepnya ya. Mudah-mudahan resepnya diikutin. Kalian hamba Tuhan itu harus pakai sistem. Kalau pelayanan, sistem apa? Sistem orang gila. Kita semua orang gila. Iya, orang gila. Senyum saja. Apapun yang terjadi, senyum saja. Ya kan? Jangan marah, jangan protes, apalagi sama Tuhan. Dihina, dicaci maki, dijahati, apapun yang terjadi, senyum saja.
Setelah beberapa tahun berlalu, ternyata benar, saudara. Oke, sistem orang gila itu lebih manjur, benar nggak saudara-saudara? Daripada saudara ketemu masalah balik marah, ketemu masalah balik marah, lama-lama kita gila beneran, saudara. Mendingan pura-pura gila apa gila beneran. Jadi oleh sebab itu kita kaum wanita begitu banyak tugas tanggung jawab ada di pundak kita, amin. Misalkan anak, menjaga diri, pelayanan mungkin. Oleh sebab itu mari berusaha dengan sungguh-sungguh dan tetap praktekkan yang ada di 2 Petrus 1 ayat 5 dan 7. Baca semua saudara-saudara, dan saya percaya nanti tahun depan saya ketemu saudara-saudara, iman kita itu sudah berbeda, amin. Iman kita tuh sudah bukan iman yang gandengan-gandengan, karena ke surga tuh gak gandengan-gandengan. Suami istri juga ke surga gak gandengan-gandengan, amin. Oleh sebab itu malam hari ini saya selesaikan kebenaran firman Tuhan dan saya panggil Bapak Gembala. Kita akan berdoa untuk sejenak saudara-saudara sebelum kita menutup ibadah kita malam hari ini. Saya rindu untuk kita bersaat teduh sebentar saudara-saudara, untuk kita merenungkan kebaikan Tuhan, untuk kita menyatakan kepada Tuhan bahwa Tuhan, saya mau sungguh-sungguh, saya mau beri hati saya untuk Tuhan. Mulai buat komitmen yang baru saudara-saudara. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita mau tetap sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Mungkin saat engkau berani buat komitmen, berani untuk buka hati buat Tuhan, akan ada hal-hal yang terjadi dalam hidup saya dan saudara. Saya minta Bapak Gembala untuk bawakan iringi kita dengan sebuah lagu. Kita akan masuk dalam pujian. Saya teruskan saudara-saudara, waktu kita buat komitmen baru di dalam Tuhan, engkau langsung akan menghadapi konsekuensi dari komitmen. Tapi firman Tuhan malam hari ini berkata, tetaplah berusaha dengan sungguh-sungguh, amin. Dengan kesungguhan kita, bagaikan bejana siap dibentuk, amin Tuhan. Saya undang singer untuk bantu maju ke depan. Haleluya Yesus, terima kasih. Amin. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan dengan kuasa, dengan
kasih Ibu Uni yang akan bawa kita dalam doa firman Tuhan. Glory,
kebutuhan-kebutuhan beliau Tuhan. Dan Tuhan juga yang akan menggenapi setiap firman-Mu, boleh hadir di dalam setiap kehidupan Bapak Gembala, Ibu Gembala kami di tempat ini Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kiranya Tuhan setiap kaum wanita yang ada di tempat ini boleh mempunyai komitmen yang baru Tuhan, untuk kami boleh taat dan setia, untuk kami boleh bersungguh-sungguh mengiring Engkau Tuhan. Apapun yang boleh terjadi di dalam hidup kami mau tetap berpegang teguh kepada Engkau Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan, pada akhir ibadah pada malam hari ini